Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan wal ya talataf dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah yang ketika Khalifah Utsman dibunuh. Beliau memegang mushaf Al-Quran. Apakah benar warna merah lafaz wal ya talataf sebagai tanda tetesan darah? Kita perlu membedah terlebih dahulu perihal lafaz wal ya talataf. Pertama, apakah semua mushaf Al-Quran memberikan warna merah terhadap lafaz wal ya talataf? Kedua, apakah alasannya sehingga lafaz wal ya talataf yang dipilih? Hal dasar yang perlu kita pahami adalah mushaf Al-Quran berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Mushaf merupakan medium pengejauhan tahan tulisan Al-Quran yang memang seiring berkembangnya waktu akan ada modifikasi. Sementara Al-Quran sebagai kalamullah atau firman Allah tentu sampai kapanpun tidak akan berubah. Dari pengetahuan dasar ini, kita sebenarnya memaklumi berbagai ragam mushaf di kalangan muslim seluruh dunia, termasuk dalam perihal yang akan kita bahas, yakni penulisan lafaz wal ya talataf. Tentu tidak semua mushaf Al-Quran, baik berupa manuskrip maupun cetak, menuliskan lafaz ini dengan tinta merah. Ada juga yang ditulis dengan tinta hitam namun tebal. Tapi ada juga yang ditulis sama dengan lafaz lainnya. Ketika berbicara tentang lafaz wal ya talataf dan bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil dulu. Memang mushaf-mushaf dengan gaya huruf-huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz wal ya talataf dengan warna merah. Mushaf ini bernama Mushaf Bombay, sebuah mushaf yang dicetak di Mumbai, India. Kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Berikut contoh penulisan lafaz ini dengan tinta merah di Mushaf Bombay. Dari gambar di atas, selain lafaz wal ya talataf yang berwarna merah, juga terdapat keterangan nisfu Al-Quran, pertengahan Al-Quran. Dari keterangan ini, sebenarnya alasan dasar mengapa warna merah itu dipilih, karena untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Lantas, bagaimana dengan pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Memang di berbagai catatan seperti Muhammad Abu Zahra dalam Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah menyebut bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Ketika itu terjadi sebuah fitnah dan pembunuhan pertama di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu tokoh penyebar fitnah yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh adalah Abdullah bin Saba. Ia menghasut para penduduk Mesir dengan fitnahnya guna membuat Khalifah Utsman bin Affan celaka. Beberapa segerombolan masyarakat Mesir sudah datang ke rumah Utsman bin Affan dan mengepung beliau di sekeliling rumahnya. Hasan dan Husain yang saat itu berusaha melindungi beliau pun tidak mampu melawan. Mereka terjatuh akibat dorongan keras dari beberapa orang masyarakat yang mencegah mereka untuk melindungi Khalifah Utsman bin Affan. Suara riuh orang-orang yang mengepung di luar terdengar jelas ke dalam rumah beliau. Berbagai macam kata yang mereka lontarkan terhadap beliau akibat tindakan fitnah si Ibnu Sabah. Utsman bin Affan berusaha menjelaskan dari dalam rumah dengan suara yang sedikit lantang. Namun orang-orang di luar tetap tidak peduli. Beliau mulai gelisah dan memohon perlindungan pada Allah. Salah satu kebiasaan beliau saat gelisah adalah membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan masuk ke kamarnya membaca Al-Quran. Segerombolan orang-orang di luar sudah tidak tahan. Mereka langsung masuk menerobos celah ruang dari mana saja. Terdapat satu orang yang pertama kali memasuki rumah dan langsung mencelakai beliau. Orang itu mencekik leher Khalifah Utsman sehingga membuat beliau jatuh pingsan dan tertidur lemas beberapa saat sebelum sadar. Sedikit gerakan mulai terlihat dari Khalifah Utsman bin Affan. Sejurus kemudian, seorang dari mereka langsung menusukkan pedang ke arah dada beliau dan memotong tangan beliau. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa tusukan terhadap beliau juga ada yang dari atas kepala yang langsung menembus ke dalam.
Darah segar mengalir dari tubuh beliau yang beriman, mulai bercucuran. Beberapa percikan darah itu mengenai lembaran mushaf Al-Quran pribadi miliknya. Percikan darah itu mengenai lembaran surat Al-Baqarah juz pertama ayat 137. Tetesan itu terdapat pada potongan ayat Fasayak fi kahumullah. Hal ini juga terdapat dalam penjelasan tafsir Al-Kutub. Sampai detik ini, tetesan itu masih membekas rapi di lembaran mushaf Al-Quran milik Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf itu merupakan mushaf kuno yang sudah 1400 tahun lamanya, yakni di zaman Khalifah ketiga Utsman bin Affan dalam Khulafaur Rasyidin. Mushaf itu ditulis di atas kulit. Terdapat beberapa perpustakaan dan museum yang masih menyimpan mushaf itu dengan rapi, seperti museum di Uzbekistan dan perpustakaan yang ada di Mesir. Sedangkan di Indonesia dan beberapa negara lainnya, mushaf itu tersimpan dengan hasil kopian. Meski hasil kopian, tetesan darah segar beliau yang membekas masih terlihat sangat jelas. Detik kematiannya sungguh sadis, namun ruh yang ada di dalam dirinya disambut baik oleh Allah dan penduduk langit. Bahkan baginda Rasulullah pun saat itu menunggu beliau untuk berbuka puasa bersama di dalam surga. Dalam beberapa riwayat, hal ini tersampaikan melalui mimpi Khalifah Utsman bin Affan saat beliau tertidur di sela-sela membaca Al-Quran sebelum datangnya kejadian sadis yang menimpanya. Khalifah Utsman bin Affan saat itu bermimpi bertemu dengan Sayyidina Ali dan Abu Bakar, yang mana dalam mimpi beliau, Sayyidina Ali dan Abu Bakar berkata, "Wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu berbuka, nanti bukanya di surga bersama baginda Rasulullah SAW." Dari uraian tersebut, nampaknya alasan penulisan wal yatalataf dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat. Karena darah yang menetes di mushaf Utsman bin Affan justru menunjukkan surat Al-Baqarah, bukan Al-Kahfi, sebagaimana kabar-kabar yang sering beredar. Wal yatalataf pertengahan Al-Quran. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Terlebih jumlah ayat pun berbeda menurut para ulama. Ada yang menyebut 6.214 ayat, 6.219 ayat, 6.226 ayat, dan 6.236 ayat. Dari berbagai pendapat itu, jumlah kalimat dalam Al-Quran menurut Al-Fadl Ibnu Syaizan dari Atta Ibnu Yasir adalah 77.439 kalimat. Sementara huruf keseluruhannya ada yang berpendapat sebanyak 321.180 huruf. Namun ada juga yang menyebut 323.015 huruf. Mengutip dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Anggitan Ibnu Asyur yang menyebut beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafaz wal yatalataf Quran surat Al-Kahfi ayat 19 merupakan pertengahan Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Attiyah menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafaz nukron. Quran surat Al-Kahfi ayat 74. Dari penjelasan tersebut, nampaknya sudah cukup mewakili kegalauan kita mengapa wal yatalataf di sebagian mushaf berwarna merah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.